Data Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan data Yakult adalah suplemen makanan berbentuk minuman probiotik. Yakult mengandung bakteri baik Lactobacillus casei-shirota-strain atau LCS yang biasanya juga hidup secara alami dalam usus manusia. Terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri LCS dalam setiap botol Yakult. Dengan demikian, Yakult bisa membantu meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan sehingga menghambat perkembangan bakteri jahat penyebab infeksi. Kita akan membahas mengenai apa saja manfaat dari Yakult bersama dengan Rayon Koordinator Yakult Lady Cabang Bekasi 3, Bapak Roni Gunawan dan juga Bapak Wahyudi Saputra, serta juga ada Pak Kamaludin sebagai pimpinan Direct Sales Cabang Bekasi yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Kita sapa Pak Roni, Pak Wahyudi, dan juga Pak Kamaludin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Roni, Pak Wahyudi, dan juga Pak Kamal. Alhamdulillah sehat Pak Ardi. Kita bertemu kembali mengenai pembahasan terkait dengan pentingnya meminum Yakult setiap hari. Kemarin juga sudah dijelaskan ya, bersama dengan Pak Kamal dan juga Pak siapa lagi? Saya lupa. Pokoknya kita memang ini membahas mengenai pentingnya Yakult sebagai minuman kesehatan, bisa diminum setiap hari. Terkait dengan pentingnya Yakult sebagai minuman suplemen probiotik, kita juga akan berbincang terkait dengan hal itu. Namun sebelum Anda rekan data mengetahui manfaat apa sebenarnya yang bisa Anda dapatkan dalam meminum Yakult, saya ingin bertanya berkaitan dengan apa sebetulnya Yakult itu. Mungkin bisa dijelaskan ke Pak Wahyudi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk kondisi Yakult, apakah Yakult itu, Bapak Ibu semua ya, sahabat rekan Dakta, Yakult adalah minuman susu fermentasi ya, yang baik untuk kesehatan. Nah, di dalam satu botol Yakult ini berisi lebih dari 6,5 miliar bakteri L. casei-shirota-strain hidup, yang mana bakteri tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus kita, seperti itu. Baik, jadi ini memang sangat bermanfaat untuk saluran pencernaan dan juga penyakit-penyakit lain ya, Pak Wahyudi. Ya. Kemudian berkaitan dengan ditemukannya Yakult, saya baca literasinya ini ditemukannya di Jepang, kemudian juga bisa sampai masuk ke Indonesia. Mungkin dijelaskan Pak Kamaludin sejarah masuknya Yakult dimulai dari ditemukannya hingga sampai diproduksi di Indonesia. Silakan Pak Kamal. Baik, terima kasih Pak Ardi. Selamat pagi menjelang siang rekan Dakta ya. Mudah-mudahan hari ini semua dalam kondisi sehat dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berbicara tentang Yakult ini berbicara tentang bakteri ya. Karena dalam setiap botol Yakult itu terkandung bakteri baik Lactobacillus casei-shirota-strain, jumlahnya lebih dari 6,5 miliar ya. Jadi pertama kali Yakult ini dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Jepang ya, yang bernama Minoru Shirota, yang beliau itu lulusan dari Universitas Kyoto. Jadi Dr. Minoru Shirota ini mendalami ilmu kedokteran hingga pada tahun 1930 ia berhasil menemukan bakteri Lactobacillus casei yang bermanfaat melawan bakteri-bakteri jahat yang bersarang di usus manusia. Jadi berkat jasanya bakteri itu kemudian dikenal dengan nama Lactobacillus casei-shirota-strain. Jadi usaha kerasnya ini kemudian dilanjutkan untuk menciptakan Yakult yang berasal dari bahasa Esperanto, Jahuto, pada tahun 1935, sebuah minuman susu fermentasi yang sekaligus merupakan pelopor era probiotik yang diperuntukkan bagi kesehatan semua orang. Jadi sejak tahun 1930 itu Yakult, bakteri Yakult L. casei-shirota-strain itu ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota. Kemudian dikembangkan menjadi minuman probiotik ya, pertama kali diproduksi itu di tahun 1935. Nah, jadi udah lebih dari 80 tahun ya, Yakult ini dikonsumsi oleh masyarakat luas gitu. Ya. Kemudian di Indonesia sendiri itu sejak 1991 ya sudah masuk ke Indonesia. Nah, Yakult ini sudah ada di beberapa negara ya, ada di 40 negara dan saat ini dikonsumsi
lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Ya, seperti itu ya, Pak Ardi. Baik, jadi ini ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota, yang memang seorang mikrobiologi dari Universitas Kyoto Jepang pada tahun 1930, kemudian juga dikembangkan hingga akhirnya bisa dipasarkan di wilayah Asia, Amerika, Australia, dan juga Eropa. Nah, untuk pembuatan Yakult di Indonesia seperti apa, Pak Kamal? Untuk produksinya, kemudian juga menjaga kualitasnya di pabrik Yakult ini. Baik, Yakult ini diproduksi secara higienis ya di pabrik yang berstandar internasional. Untuk pabriknya sendiri di Indonesia ini sudah ada 2 ya. Yang pertama itu di Desa Pesawahan, Cicurug, Sukabumi. Itu pabrik Yakult kita yang pertama. Kemudian berdiri lagi satu pabrik di Mojokerto. Jadi untuk di Indonesia ini Yakult diproduksi di Sukabumi dan di Mojokerto. Baik, diproduksi di perusahaan di 2 pabrik itu ya, Pak ya? Iya. Baik. Kemudian juga sekarang ini kan Yakult juga sudah lebih dari 7 juta dikonsumsi ya per tahun di Indonesia. Pak Kamal dan juga Pak Wahyudi serta Pak Roni. Nah, berkaitan dengan Yakult sebagai minuman sehat dan juga aman pada saat liburan, kita kan juga sering makan makanan yang sembarangan pada saat liburan. Mungkin Pak Roni bisa menjelaskan, Pak, bagaimana sebetulnya Yakult ini bisa mengurangi dampak gangguan kesehatan. Baik, terima kasih Pak Adi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan di Eropa ya. Yakult ini sangat baik ya bagi kesehatan, terutama untuk pencernaan, karena Yakult ini berfungsi di dalam usus untuk menyerap dan melawan bakteri jahat di dalam usus. Kenapa? Karena kita makan setiap hari ya, kemungkinan bakteri jahat juga masuk bersama-sama ke dalam usus kita. Selain itu, pola makan yang tidak seimbang, stres, serta bertambahnya usia juga mempengaruhi keseimbangan dalam usus kita. Sehingga dengan bakteri Yakult, ya bakteri Echinacea yang terdapat di dalam Yakult dapat meningkatkan jumlah bakteri baik sehingga usus kita menjadi sehat. Itu Pak Ardi. Jadi sangat baik untuk kesehatan kita. Menambah bakteri baik dalam usus ya, Pak Roni ya? Iya. Betul. Baik. Kemudian terkait dengan usus sebagai tempat yang penting untuk menyerap gizi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Roni begitu ya, agar kita juga bisa terus sehat. Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk penyakit-penyakit pencernaan, saluran pencernaan seperti diare dan juga penyakit usus ini, bagaimana Yakult ini bisa mengantisipasi gangguan kesehatan itu? Mungkin bisa dijawab Pak Wahyudi ya. Baik, terima kasih Pak Ardi ya dan rekan Dakta semua. Bagaimana sih peranan bakteri Yakult dalam mengantisipasi penyakit diare ya? Ya. Nah, fungsi dari bakteri Yakult ini sendiri adalah meningkatkan sel kekebalan tubuh kita ya, sel natural killer, yang mana sel ini bisa menekan pertumbuhan bakteri jahat, termasuk juga virus dan juga parasit, yang salah satunya adalah yang menyebabkan kita menjadi diare. Yeah. Apabila kita mengkonsumsi Yakult pada saat diare, ini sebenarnya semakin menjadi lebih baik ya. Karena biasanya orang diare itu kan daya tahan tubuhnya melemah. Jika kita mengkonsumsi Yakult, daya tahan tubuh kita akan terus meningkat, serta untuk kondisi diare kita itu akan berangsur membaik. Fungsi dari bakteri ini sendiri, dia tidak menghambat untuk kondisi diare kita, ya, tetapi kita melancarkan buang air besar sehingga untuk kondisi kesehatan pencernaan kita menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ardi. Baik, ini sudah ada buktinya belum Pak terkait dengan orang yang minum Yakult ini bisa sehat? Mungkin bisa dijelaskan Pak Wahyudi. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk bukti untuk konsumsi Yakult itu kita menjadi sehat ya. BAB yang baik merupakan tanda bukti usus yang sehat. Hal ini karena bakteri baik, Lactobacillus casei shirutastrin itu mampu menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam usus kita. Sehingga pencernaan kita menjadi lancar dan untuk kondisi kekebalan tubuh kita pun menjadi meningkat. Seperti itu, Pak. Baik.
Karena memang usus ini juga tempat untuk menyerap gizi makanan yang kita perlukan, serta juga kita bisa terus hidup sehat dengan menciptakan usus yang sehat dan kuat. Kita juga dapat menjaga kesehatan seluruh tubuh kita ya. Kalau Iya, untuk benar. Terima kasih, Pak. produk Yakult ini kan banyak keunggulannya ya. Ini juga produknya juga lebih unggul dari produk-produk minuman sejenis. Nah, mungkin keunggulannya ini bisa dijelaskan Pak Kamaludin berkaitan dengan produk Yakult ini. Silakan. Baik, terima kasih ya Pak Ardi. Jadi bakteri Yakult ini memang sangat unggul ya. Yang pertama ada beberapa keunggulan produk Yakult ya. Yeah. Jadi bakteri Yakult itu adalah bakteri unggul. Dia mampu bertahan hidup ya sampai ke usus manusia, dia tetap dalam keadaan hidup. Ya, itu keunggulan salah satu dari keunggulan ini bakteri kita. Jadi bakteri Yakult itu adalah bakteri yang unggul. Ya, jadi dia mampu mencapai usus kita dalam keadaan hidup. Seperti itu, Bang Ardi. Kemudian Yakult ini sudah termasuk minuman berkualitas internasional ya dari Jepang. Baik. Jadi selain mengandung bakteri 6,5 miliar bakteri baik, yaitu LKC-Cerotastren, dia mampu hidup sampai usus kita. Kemudian Yakult ini terbukti aman dan bermanfaat memperbaiki sistem pencernaan kita. Dan Yakult juga diproduksi tanpa bahan pengawet dan pewarna. Ya, kemudian Yakult adalah minuman internasional, sudah ada di 40 negara di dunia dan diminum lebih dari 40 juta orang setiap hari. Ya, jadi kita keunggulan dari bakterinya itu seperti itu ya, Pak Ardi. Baik, jadi masyarakat ataupun juga rekan dokter tidak perlu khawatir ya meminum Yakult begitu ya, karena memang terdapat keunggulan. Ini juga sudah diproduksi di tanah air maupun juga berbagai macam wilayah seperti Asia, Amerika, Eropa, dan juga wilayah-wilayah negara lainnya. Terkait dengan Yakult sebagai minuman probiotik yang memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyudi, kemudian Pak Roni dan juga Pak Kamaludin sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh. Saya ingin bertanya berkaitan dengan siapa sebetulnya yang dianjurkan untuk minum Yakult. Mungkin Pak Roni bisa menjelaskan, Pak. Silakan. Baik, bisa saya bantu, Pak? Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, untuk silakan Pak Roni. Ya, baik kamu. Ya, sebenarnya Yakult ini sangat baik diminum oleh orang dewasa. Ya, tapi Yakult juga boleh diminum sejak usia bayi, usia 6 bulan yang sudah mendapat makanan tambahan. Tapi kita sarankan malah yang usianya lebih dari 20 tahun. Kenapa? Karena semakin bertambahnya usia, kemungkinan daya tahan tubuh menurun. Nah, sehingga kita sarankan konsumsi Yakult minimal 1 botol setiap hari secara rutin gitu. Sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Satu botol itu bisa diminum setiap hari oleh satu orang, Pak ya? Ya, yang penting rutinnya, Pak Adi. Rutin saja ya. Baik. Ya. Ini kan tadi disebutkan kalau Yakult itu bisa diminum oleh usia bayi dan juga anak-anak. Mungkin Pak Roni bisa menjelaskan, ada takaran tertentu tidak? Karena kan orang dewasa itu ya tadi disebutkan bahwasanya 20 tahun ya untuk minum Yakult setiap hari. Nah, untuk anak-anak seperti apa, Pak Roni? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk anak usia 6 bulan boleh diberikan secara bertahap sedikit-sedikit, tapi kalau udah usia 1 tahun ke atas itu boleh lebih dari 1 botol. Karena Yakult ini tanpa bahan pengawet, itu alami, sehingga sangat baik. Cuman kita sarankan ya untuk kondisi anak harus makan dulu, karena Yakult ini juga mengandung susu gitu, sehingga takut ada rasa kenyang gitu. Tapi minum lebih satu nggak apa-apa gitu, karena nggak ada efek sampingnya. Baik. Jadi harus ada takarannya ya, kalau misalnya bayi itu meminum Yakult, kemudian juga kalau anak-anak boleh minum Yakult 1 botol setiap hari. Terkait dengan
meminum Yakult begitu ya, 1 hari 1 botol. Ada waktu tertentu tidak dalam meminum Yakult ini, Pak? Oke, baik Mas Adi. Yakult ini diminum kapan saja ya. Jadi tidak ada waktunya pada saat makan atau sudah makan. Tapi yang paling penting adalah minum Yakult ini rutinitasnya itu. Jadi jangan sampai hari ini minum 3 tapi tidak rutin, besoknya minum 3 botol lagi, tidak. Tapi kita sarankan adalah setiap hari minimal 1 botol seperti itu, Mas Adi. Baik. Jadi Anda rekan dokter yang ingin meminum Yakult ini bisa meminum Yakult 1 botol setiap hari ya. Karena memang manfaatnya juga bisa dirasakan untuk usus kita agar bisa lebih optimal dalam menyerap makanan dan juga mengurangi racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Terkait dengan meminum Yakult 1 botol 1 hari, kadang kan bayi begitu ya, ataupun juga balita ini minum Yakult ini juga kan suka dilarang untuk sering begitu Pak, karena memang sangat-sangat suka. Nah mungkin ada pengaruhnya tidak Pak, jika orang dewasa ataupun juga anak ini bisa meminum Yakult ini lebih dari 2 botol ataupun juga 1 botol ini? Mungkin saya bantu jawab ya Pak Roni ya. Boleh, siap. Jadi untuk konsumsi Yakult ini tidak ada yang harus dikhawatirkan ketika ingin mengkonsumsi Yakult ya. Terlebih dalam menemani kondisi kita, menemani hari-hari kita ya setiap hari. Karena Yakult diproduksi itu secara higienis dari bahan-bahan yang berkualitas baik ya, dan menggunakan standar keamanan ISO 22018 sehingga terjamin keamanannya. Yang mungkin perlu rekan data ini ya perhatikan sebelum mengkonsumsi Yakult itu adalah cara penyimpanannya. Ya, jadi Yakult itu sebaiknya disimpan di tempat yang dingin ya, di dalam kulkas dengan suhu terbaiknya itu antara 0 sampai 10 derajat Celcius ya, harus di dalam kulkas. Ini diperlukan agar rasanya tetap segar dan manfaatnya terjaga ketika dikonsumsi. Jadi itu syarat penyimpanannya. Tapi kalau rekan-rekan mungkin ada sebagian alergi dengan kondisi dingin ya, mungkin anak-anak takut flu, takut batuk gitu ya. Mungkin penyimpanan wajib dingin, tapi untuk dikonsumsi boleh dikeluarkan beberapa saat dari dalam pendingin sampai suhunya berkurang ya. Dinginnya berkurang, nah itu baru silahkan dikonsumsi, itu kondisinya secara manfaat masih bisa optimum ya. Nah, ini perlu juga diperhatikan label masa kadaluarsa yang terdapat di pinggang botol atau di kemasan Yakultnya ya. Jadi ada di kemasan 5 botol, packing 5 botolnya, itu ada tertera masa kadaluarsanya, kemudian di pinggang botol, setiap botolnya itu juga ada tertera ya masa kadaluarsanya. Nah, itu sebaiknya diperhatikan saat kita mau mengkonsumsi Yakult. Jadi masa kadaluarsa Yakult ini singkat ya, hanya 40 hari sejak diproduksi. Mengapa? Karena Yakult tidak mengandung bahan pengawet, sehingga masa kadaluarsanya cukup singkat dan penyimpanannya harus di tempat yang dingin. Yang saya sebutkan tadi, suhu terbaiknya antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Demikian Pak Arti ya. Jadi Anda rekan data yang ingin merasakan khasiatnya begitu ya, agar Yakult tetap enak ini bisa disimpan di dalam lemari pendingin ini suhunya 0 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian juga Anda harus perhatikan juga rekan data berkaitan dengan masa kadaluarsa dari produk Yakult ini yang hanya bisa disimpan selama 40 hari. Anda tinggal mengeceknya di pinggang botol ya, dari tanggal produksinya hingga tanggal masa kadaluarsa begitu ya Pak Kamaludin? Iya. Baik. Kemudian terkait dengan khasiat, tadi juga dijelaskan bahwasanya memang tidak ada efek samping meminum Yakult. Biar diminum setiap hari juga tidak ada efeknya. Malah justru meminumnya dengan baik dan benar ini bisa banyak manfaatnya. Termasuk untuk ibu hamil dan menyusui juga tidak ada efeknya ya. Malah justru
berkhasiat ya. Pak Wahyudi mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi, rekan Dakta semuanya ya. Untuk ibu hamil dan menyusui itu juga sebenarnya sangat perlu ya, karena untuk ibu hamil dan menyusui biasanya untuk kondisi BAB-nya kan juga kurang lancar. Nah, dengan konsumsi Yakult setiap hari itu bisa membantu meningkatkan daya tubuh dan memperlancar kondisi pencernaannya. Seperti itu Pak Ardi. Terima Baik. kasih. Justru malah semakin baik ya untuk ibu hamil dan Benar. menyusui. Memberikan asupan kepada bayi yang dikandungnya ataupun juga balita yang disusuinya. Terkait dengan minuman Yakult yang memang berkhasiat untuk tubuh, ini juga kalau misalnya orang dewasa minum Yakult ini juga tidak berpengaruh ya berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti diabetes dan juga sebagainya, karena memang kandungan gula dalam Yakult ini sangat rendah juga ya Pak Kamaludin ya. Ya, benar Pak Ardi ya. Jadi untuk orang-orang yang punya penderita diabetes, ini masih aman, minum Yakult masih dibolehkan, karena gula yang terkandung itu hanya 10 gram. Ya, tapi kalau memang khawatir, ya sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter ya, Pak Ardi ya. Baik, jadi Anda rekan Dakta yang khawatir ini punya penyakit diabetes ataupun juga takut meminum Yakult ini tidak usah khawatir, karena memang kandungan gula di dalam Yakult ini sangat sedikit sehingga tidak menyebabkan kambuhnya gula darah Anda. Anda rekan Dakta juga masih kami undang untuk memberikan pertanyaan ataupun juga berpartisipasi dalam perbincangan kami bersama dengan Pak Wahyudi, Pak Kamaludin, dan juga Pak Roni ini dari Yakult Bekasi. Bisa Anda sampaikan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Anda yang mendengarkan perbincangan kami juga harus mendengarkan sampai selesai, karena akan ada kuis pertanyaannya seputar perbincangan yang saat ini Anda dengarkan rekan Dakta. Nanti akan kami umumkan ya pertanyaan di sesi berikutnya. Akan ada 5 orang pemenang. Jika jawabannya benar, Anda akan bisa mendapatkan hadiah menarik. Anda bisa kirimkan jawabannya melalui WhatsApp di 0815 11 107 107. Pak Roni, kemudian Pak Kamaludin, serta Pak Wahyudi, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nasional dari Jepang. Bijak dan cerdas. Cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, serta pola hidup bersih dan sehat. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult, minuman internasional dari Jepang. Diminum 40 juta orang dari 40 negara dan wilayah setiap harinya. Jadikan liburanmu harimu menjadi seru dan sehat dengan minum Yakult setiap hari. Karena bakteri LCS di dalamnya dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar liburan tetap lancar, asyik, dan selalu sehat. Yakult juga bukan obat loh, rasanya yang segar membuat Yakult dapat diminum kapan saja, baik siang, malam, sebelum dan sesudah makan, sehingga cocok untuk menemani liburan Anda. Simpan Yakult di suhu 0 hingga 10 derajat Celcius atau kulkas agar rasanya tetap segar. Jangan lupa untuk perhatikan masa kadaluarsa yang tertera pada pinggang botol atau kemasan. Yakult, minuman keluarga sehat Indonesia, aman diminum dimanapun dan kapanpun. Liburan sehat, ingat Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, elkan Shirotastrei, menekan bakteri jahat. Cintai
hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Cas dan Shiroktas strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, serta pola hidup bersih dan sehat. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult, minuman internasional dari Jepang. Diminum 40 juta orang dari 40 negara dan wilayah setiap harinya. Jadikan liburanmu harimu menjadi seru dan sehat dengan minum Yakult setiap hari. Karena bakteri LCS di dalamnya dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar liburan tetap lancar, asyik, dan selalu sehat. Yakult juga bukan obat loh, rasanya yang segar membuat Yakult dapat diminum kapan saja, baik siang, malam, sebelum dan sesudah makan, sehingga cocok untuk menemani liburan Anda. Simpan Yakult di suhu 0 hingga 10 derajat Celcius atau kulkas agar rasanya tetap segar. Jangan lupa untuk perhatikan masa kadaluarsa yang tertera pada pinggang botol atau kemasan. Yakult, minuman keluarga sehat Indonesia. Aman diminum, dimanapun dan kapanpun. Liburan sehat, ingat Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saatnya kita ikuti rangkuman informasi aktual dalam Dakta Terkini. Rekan Dakta, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Populi Center, Afri Madona, menilai perhelatan Formula E dapat meningkatkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan asalkan dikelola dengan baik. Menurutnya bukan hal yang tidak mungkin elektabilitas Anies sebagai capres di 2024 akan kembali naik dalam survei-survei yang diselenggarakan pasca gelaran Formula E Jakarta pada Sabtu kemarin. Ia menyebut sampai batas tertentu berpeluang, mungkin saja berpeluang naik. Hanya saja potensi peningkatan elektabilitas tersebut sepenuhnya bergantung pada cara Anies dalam mengelola pemberitaan yang menyangkut Formula E. Seorang pria menikah dengan seekor kambing di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik, Jawa Timur pada Ahad. Video prosesi pernikahan itu juga viral di media sosial. Pengunggah video tersebut adalah Arif Syaifullah, warga kelompok Benjeng, Gresik. Dia mengklarifikasi isi rekaman tersebut. Arif menyatakan konten tersebut tidak sebenarnya terjadi, namun dibuat hanya untuk menghibur masyarakat semata. Pemilik Pesanggerahan Ki Ageng, Nurhudi Didin Arianto, juga meminta maaf kepada publik karena video itu viral dan juga telah membuat gaduh di tengah masyarakat. Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil Duta Besar India di Jakarta terkait pernyataan dua politisi India yang menghina Nabi Muhammad. Juru bicara Kemlu, Teguh Faizasah, mengatakan akan memanggil Duta Besar India. Dia juga menyebut soal pertemuan itu apakah ada saran dari pemerintah Indonesia. Ia menegaskan sikap Indonesia tertera dalam unggahan di media sosial. Pada Senin, Kementerian Luar Negeri juga mengecam tindakan penghinaan yang dilakukan oleh politisi India terhadap Nabi Muhammad. Sekian Dakta Terkini, saya Ardi Mahardika. Telah Anda ikuti Dakta Terkini, rangkuman informasi aktual yang dipersembahkan oleh Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Cas dan Shiroktas strain menekan bakteri jahat.
Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Carnesirocastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. Cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, serta pola hidup bersih dan sehat. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult, minuman internasional dari Jepang. Diminum 40 juta orang dari 40 negara dan wilayah setiap harinya. Jadikan liburanmu harimu menjadi seru dan sehat dengan minum Yakult setiap hari. Karena bakteri LCS di dalamnya dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh agar liburan tetap lancar, asyik, dan selalu sehat. Yakult juga bukan obat loh. Rasanya yang segar membuat Yakult dapat diminum kapan saja, baik siang, malam, sebelum, dan sesudah makan, sehingga cocok untuk menemani liburan Anda. Simpan Yakult di suhu 0 hingga 10 derajat Celcius atau kulkas agar rasanya tetap segar. Jangan lupa untuk perhatikan masa kadaluarsa yang tertera pada pinggang botol atau kemasan. Yakult, minuman keluarga sehat Indonesia. Aman diminum, dimanapun dan kapanpun. Liburan sehat, ingat Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta minum Yakult setiap hari dengan bakteri baik LCS di setiap botolnya. Yakult mampu menjaga kadar kolesterol dengan menyerap kolesterol di dalam usus dan juga mengeluarkannya melalui feses saat buang air besar. Yakult juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik serta menekan pertumbuhan bakteri merugikan agar buang air besar atau BAB tetap lancar. Saya juga tadi memberikan pertanyaan untuk Anda rekan Dakta yang mendengarkan talk show bersama dengan Yakult. Di kesempatan pagi menjelang siang ini akan ada 5 orang pemenang yang beruntung jika benar dalam menjawab pertanyaan. Anda bisa kirimkan jawabannya melalui teks WhatsApp ya di 0815 11 107 107. Nah, untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara Yakult membantu menjaga kadar kolesterol ya. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp ke 0815 11 107 107 dengan formatnya adalah ketik nama, spasi tempat tinggal Anda, kemudian juga spasi jawaban. Kita masih berbincang ya bersama dengan Pak Kamaludin selaku pimpinan Direct Sales Cabang Bekasi. Kemudian juga ada Pak Roni Gunawan, Rayon Koordinator Yakult Ledi Cabang Bekasi 3, dan juga Pak Wahyudi Saputra. Terkait dengan apa saja sebetulnya manfaat dari Yakult jika dikonsumsi setiap hari. Jadi Anda rekan Dakta yang mendengarkan, tadi kami juga sudah berbincang berkaitan dengan manfaat Yakult yang memang bisa Anda rasakan jika meminum setiap hari ya. Tidak ada efek samping dalam meminum Yakult. Jadi Anda rekan Dakta yang berpenyakit diabetes, kemudian juga anak-anak ataupun juga orang dewasa bisa merasakan manfaat dari Yakult. Nah, berkaitan dengan Yakult sebagai minuman yang memang sangat digemari ya oleh masyarakat, ini sudah lebih dari 7 juta orang dikonsumsi di seluruh Nusantara. Yakult juga membuka peluang untuk berjualan melalui direct selling dan juga Yakult Ledi. Pertama mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan penjualan direct selling, Pak Kamaludin. Ya. Mungkin bisa di-unmute Pak Kamaludin. Pak Kamaludin?
Oh iya, baik. Jadi sebenarnya untuk bisa menjual Yakult itu nggak sulit ya. Jadi mungkin rekan Dakta, Pak Ardi ya, punya warung atau punya toko atau punya gerai-gerai lainnya pingin menjual Yakult, gimana caranya gitu ya. Jadi ada karyawan tenaga penjual kita ya, kita sebut di sini sales force ya, salesman ya. Itu ada setiap harinya di area kerjanya yang mengirim atau menjamin ketersediaan Yakult ya di warung, di toko-toko, di supermarket gitu ya. Ini jadi tapi sebelumnya saya coba jelaskan dulu ya sistem pemasaran Yakult ini ya. Jadi sistem pemasaran Yakult ini dia ada dua sistem. Yang pertama itu sistem Yakult Lady, di mana sistem pemasaran Yakult melalui Yakult Lady ini adalah yang Yakultnya diantar ke rumah, ke kantor, ke sekolah, ke ruko-ruko, ke pasar, toko yang bukan milik di direct sales tadi ya, atau bisa mengantarkan Yakult sampai ke konsumen langsung dia. Tentunya tetap menjaga mutu produk terbaiknya. Kemudian satu lagi ada sistem direct sales. Ya, sistem ini melalui sales post, salesman dan sales driver ya. Ini yang menjamin ketersediaan Yakult ada di supermarket, di minimarket, di toko-toko, di warung, restoran, catering, kantin, dan gerai-gerai lainnya ya. Tentunya menggunakan kendaraan berpendingin khusus ya supaya kualitasnya tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Ya, jadi kalau untuk menjual Yakult yang punya warung tadi, ya kalau ketemu dengan sales post kita di area kerjanya, silahkan bertanya langsung. Ya, kalau punya toko, kalau syarat untuk menjual Yakult itu sih, yang penting toko tersebut bisa dilalui oleh armada kita, ya, kemudian punya pendingin, ya ada pendingin. Kalau nggak ada pendingin bagaimana? Mungkin begitu ya Pak Ardi ya. Kalau nggak ada pendingin, memang dari perusahaan Yakult itu kita bisa meminjamkan pendinginnya, syaratnya hanya ada daya listrik yang memadai di tokonya ya, di warungnya. Nah, ataupun selain bisa bertemu dengan sales post kita, bisa juga ya datang juga ke kantor cabang kita di Bekasi ini, adanya di Jalan Pramuka nomor 87, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Timur, di nomor telepon 02184151114. Ya, jadi seperti itu Pak Ardi ya, rekan Dakta ya, kalau punya keinginan atau berminat ingin menjual Yakult nih gitu, memasarkan Yakult. Demikian Pak Ardi. Jadi Anda rekan Dakta yang punya toko ingin memasarkan produk-produk Yakult ini bisa langsung hubungi ke 021824151114 ya. Kemudian juga bisa kunjungi kantor cabang Yakult Bekasi di wilayah Sepanjang Jaya. Nanti tinggal Google aja, nanti Anda bisa langsung menghubungi ataupun juga datang langsung ke perwakilan Yakult di Bekasi untuk bisa memasarkan produk-produk Yakult. Nah, kemudian untuk pemasaran Yakult Lady ini, mungkin bisa dijelaskan Pak Roni Gunawan selaku koordinator Yakult cabang Bekasi 3, koordinator Yakult Lady cabang Bekasi 3. Baik, terima kasih. Jadi ya, yang pertama untuk pemasaran Yakult Lady ya, kita dipasarkan oleh Yakult Lady ibu-ibu ya, yang kita rekrut di wilayah lingkup rumah tinggal sendiri ya. Jadi tugasnya Yakult Lady ini adalah tadi mengirimkan Yakult langsung ke konsumen langsung, seperti rumah, sekolah, kantor ataupun tempat keramaian ataupun pasar gitu. Nah, untuk syarat menjadi Yakult Lady, yang pertama adalah dari segi usia. Usianya itu 25 tahun sampai 38 tahun ya. Pendidikan minimal SMP dan juga harus dapat izin dari keluarga atau suami gitu. Jadi artinya kita rekrut pekerjanya di lingkup rumah tinggal sendiri. Tujuannya agar bisa mengcover pelanggan-pelanggan yang di sekitar rumah, sehingga juga dapat menjelaskan tentang manfaat Yakult yang misalkan ada yang ditanyakan oleh pelanggan, seperti itu.
Adi. Jadi memang ini untuk perekrutan Yakult Lady sendiri khusus wanita ya Pak ya? Usia Ya, wanita dewasa. 38 tahun ya. Harus ada izin dari keluarga dan juga kan biasanya suka pakai motor ataupun juga sepeda. Nah, mungkin sepeda ataupun motor juga diberikan atau milik sendiri, Pak Roni? Baik, terima kasih. Kalau untuk motor itu milik pribadi ya. Tapi kita fasilitasin untuk sepeda. Jadi sepeda itu kita fasilitasin dengan pembayaran cicilan gitu ya. Jadi artinya ada subsidi dari perusahaan gitu, Mas Andi. Gitu. Baik. Tapi lebih mudah biasanya ibu menggunakan troli. Ada juga yang menggunakan dorongan seperti itu. Untuk lebih memudahkan kunjungan ke pelanggan tadi seperti itu. Baik, ini juga nanti akan ada pelatihan ya Pak ya untuk bisa mengetahui produk-produk dan juga manfaatnya mengenai produk Yakult ini, dan juga ada pelatihan serta juga mengedukasi masyarakat agar bisa meminum Yakult begitu ya Pak Roni ya? Ya, kita untuk rekrut seorang Yakult Lady ibu-ibu itu kita ada pembekalan kurang lebih 1 bulan, artinya ada pembelajaran dulu tahapannya, tujuannya agar Yakult Lady juga bisa menjelaskan tentang nilai-nilai dari Yakult tersebut ke pelanggan gitu. Jadi ada pelatihan juga untuk Yakult Lady tentang informasi kesehatan dari Yakult tersebut gitu. Baik. Sejauh ini untuk Yakult sendiri, Yakult Lady sendiri sudah ada berapa Pak? Kalau di cabang Bekasi 3 sudah ada 115 Yakult Lady tadi. Ya. Kalau secara Bekasi Raya itu kurang lebih sudah ada 500-an ya Pak Yudi ya? Yakult Lady ya Pak Yudi? Pak, untuk Bekasi Raya sudah lebih dari 500. Ya. Tapi kalau secara nasional se-Indonesia sudah ada 1.800-an ya Pak Yudi ya? 11.631 ya. Yakult Lady ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Baik. Ini juga Yakult Lady sebagai ujung tombak ya Pak Wahyudi dan juga Pak Roni Gunawan berkaitan dengan penjualan dari produk-produk Yakult. Terkait dengan nomor kontak ataupun juga media sosial yang mungkin bisa dihubungi ataupun juga dilihat oleh masyarakat ataupun juga rekan Dakta ini apabila ingin mengetahui produk-produk ataupun juga informasi mengenai produk Yakult. Mungkin Pak Wahyudi bisa menjelaskan, Pak. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk sosial media kita, untuk Yakult sendiri sudah ada. Untuk kondisi Instagram, apabila rekan-rekan Dakta ingin mengakses ya informasi seputar Yakult, itu Instagram kita ada di Yakult_Indonesia ya. Dan untuk fanpage dan Facebook itu di Yakult Indonesia. Twitter kita itu ada @Yakult_Indonesia. Nah, apabila mau menginformasikan hal-hal lain terkait dengan pertanyaan pribadi ataupun juga keluhan, itu bisa disampaikan di layanan bebas pulsa ya. Di nomor 0800 195858. Nah, nanti akan ada tim khusus yang akan menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Dakta ataupun masyarakat semuanya. Terima kasih. Jadi semudah dalam genggaman ya Pak Wahyudi ya, kalau misalnya ingin mengetahui produk Yakult ini bisa langsung akses saja media sosial yang dimiliki oleh Yakult, mulai dari Instagram, kemudian juga Facebook, ataupun juga Twitter, dan juga bisa menghubungi ke nomor bebas pulsa untuk Anda rekan Dakta yang ingin menanyakan ataupun juga mengetahui ya informasi mengenai produk Yakult. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke 081511107107 Pak Kamaludin, Pak Wahyudi, dan juga Pak Roni ini berkaitan dengan masa penyimpanan. Kan memang dihimbau untuk disimpan 0 sampai dengan 10 derajat. Kalau misalnya lebih dari itu bisa mengurangi khasiatnya tidak, Pak Kamal mungkin? Baik, Pak Ardi ya. Terima kasih untuk rekan Dakta. Baik sekali ya pertanyaannya, kita berbagi informasi di sini. Jadi Yakult ini memang produk berkualitas yang internasional, asalnya dari Jepang ya. Jadi untuk penyimpanannya memang Yakult ini harus disimpan di dalam pendingin. Seperti saya sebutkan tadi, suhu terbaiknya 0 sampai 10 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau penyimpanannya
kurang baik ya. Artinya mungkin di luar pendingin seperti itu ya. Nah, yang terjadi sama Yakultnya itu kalau kita simpan di luar pendingin, apalagi yang sampai terkena sinar matahari langsung, ya, itu nanti secara rasa dia berubah. Jadi rasanya lebih asam, ya berubah karena kenapa lebih asam? Karena bakteri-bakteri yang ada di dalam botol Yakult itu akan aktif di dalam botolnya. Kalau kita simpan di suhu terbaik tadi, bakteri yang ada di dalam botolnya itu pasif, dia tidak aktif ya, atau lagi tidur lah gitu ya di kondisi dingin ya. Nah, kalau di luar pendingin, bakterinya akan aktif, kemudian menghabiskan nutrisi yang ada di dalam botol Yakult tersebut, kemudian bakteri ini tadi lama-kelamaan bakterinya akan menghasilkan asam laktat ya. Itu yang menyebabkan rasa Yakultnya akan lebih asam. Kemudian secara manfaat juga dia tidak maksimal, berkurang manfaatnya. Jadi untuk penyimpanan itu harus dingin. Nah, bagaimana nih seandainya kita lupa nih menyimpannya sudah sehari atau 2 hari di luar pendingin gitu ya, tidak tersimpan dalam pendingin. Nah, itu saat kita konsumsi tidak ada efek sampingnya. Ya, jadi hanya saja secara manfaat dan rasa itu berubah. Manfaatnya berkurang, rasanya berubah lebih asam lagi. Jadi kalau ingin memperoleh manfaat yang maksimal, ya kemudian secara rasa juga lebih enak dan segar, tentunya kita sarankan ya untuk penyimpanannya selalu baik. Demikian Pak Ardi ya, rekan Dakta. Baik, termasuk kalau misalnya menyimpan di dalam freezer Pak hingga beku ini juga berpengaruh tidak Pak? Ya, itu juga tidak kita sarankan ya Pak Ardi ya, karena Yakult ini kan tutupnya juga terbuat dari aluminium foil ya. Jadi kalau di kondisi beku dia akan sedikit menggelembung. Nah kemudian tutup botolnya terbuka ya. Jadi ada kekhawatiran akan terkontaminasi oleh bakteri-bakteri lain ya yang ada di udara ya, seperti itu. Nah, Yakult juga dibuat itu botolnya kan kecil dengan harapan ya habis sekali minum. Jadi kalau sudah dibuka itu harapannya habis sekali minum. Demikian ya Pak Ardi dan rekan Dakta ya. Baik. 65 ml ya Pak ya setiap botol ya. Pak ya. Ya, jadi kalau kita minum Yakult secara otomatis kita memasukkan bakteri baik sejumlah 6,5 miliar ke dalam usus kita. Baik. Jadi kalau masyarakat Indonesia kurang puas ini 65 ml saja, ini memang sudah ada takarannya ya Pak Kamaludin ya. Kadang kan orang Indonesia tidak puas begitu minum Yakult hanya sebotol gitu ya, karena memang itu sudah ada takarannya. Gitu. Ya, jadi satu botol kita sudah bisa memperoleh manfaatnya sudah cukup untuk menjaga kesehatan usus kita. Tapi kalau mau lebih 2 botol, 3 botol, ya itu nggak apa-apa juga. Boleh-boleh aja karena Yakult ini nggak ada istilah apa ya berlebihan ya overdosisnya gitu ya. Jadi minum lebih dari 2 botol bagus, 5 botol sekaligus juga boleh. Tapi sebaiknya kalau kita punya 5 botol itu jauh lebih baik untuk kebutuhan 5 hari. Jadi rutinitasnya itu jauh lebih baik ketimbang ininya ya kuantitasnya ya. Jadi seperti itu ya Pak Ardi. Baik Pak Kamaludin. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan lagi yang dikirimkan oleh rekan Dakta di WhatsApp ya di 081511107107. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Roni berkaitan dengan apakah Yakult itu bisa membuat gemuk Pak? Baik, terima kasih Pak Hadi dan salam sehat untuk sahabat Delta ya. Yakult ini untuk gemuk ya. Sebenarnya Yakult ini tujuan sih untuk pencernaan, Mas Aldi. Jadi baiknya itu adalah untuk mengurangi racun dan menekan bakteri-bakteri jahat atau flora usus yang kurang baik di dalam usus, Pak Aldi. Jadi kalau untuk gemuk tidak gitu. Jadi fungsinya untuk pencernaan aja gitu. Sehingga pencernaannya lebih sehat gitu. Karena Yakult ini mengandung tadi bakteri Echinacea solstariensis, jadi bakteri baik yang sangat berguna untuk menyerap racun atau bakteri jahat di dalam usus gitu. Baik, ini hanya 70 kalori ya Pak Roni ya, yang mana sampai 4%
dari total Iya. kalori yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dewasa. Baik. Kemudian juga ini kan sekarang banyak minuman kekinian ya. Menu-menu di kafe ini biasanya juga bahan dasarnya itu Yakult begitu dengan dicampur dengan minuman lainnya. Mungkin Pak Wahyudi bisa menjelaskan, Pak. Ini tidak apa-apa, Pak, dicampur dengan bahan lain, kita juga bisa merasakan manfaatnya. Baik, terima kasih banyak sahabat Dakta ya dan Pak Ardi. Bicara boleh nggak sih Yakult itu dicampur dengan minuman lain? Ya, kalau bicara boleh atau tidak, itu asal pada saat pembuatannya itu dibuat secara higienis, itu bisa ya. Jadi kalau toh misalkan memang itu dicampur dengan minuman-minuman teh lah katakanlah ya, itu tidak ada masalah. Yang jelas untuk penggunaannya ya, dari sisi penyimpanan dia pertama wajib baik. Terus pada saat pengkonsumsinya juga harus sesuai dengan anjuran kita. Arti kata setelah itu dipakai, dibuka harus segera diminum dan dihabiskan. Apabila tidak, maka yang disampaikan oleh Pak Kamal tadi itu bisa terjadi ya, akan mempengaruhi rasa dan manfaat. Seperti itu. Tapi apabila ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, disarankan mengkonsumsi Yakult yang memang masih original. Ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik, Pak. Tambahan Pak Ardi sedikit. Ya. Sedikit saya tambahkan Pak Ardi. Jadi kalau dicampur ke minuman dingin, secara bakterinya tadi masih nggak masalah Pak Ardi. Yang jangan itu dicampur ke yang panas, kopi panas atau teh panas itu. Nanti bakterinya ya udah pasti ya mati ya. Tapi kalau kedingin itu masih bisa. Seperti itu tambahannya Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Pak dan juga Pak Kamaludin. Terkait dengan ada pertanyaan ini di WhatsApp Pak Bayu di Permas 3, ingin berjualan katanya, bagaimana caranya? Kemudian juga ini mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Kamaludin dan juga Pak Roni untuk berjualan di toko dan juga ingin bisa masuk ke dalam penjualan di Yakult Lady. Mungkin Pak Kamaludin juga Pak Roni silakan masuki, nanti ditambahkan oleh Pak Wahyudi. Ya, baik, terima kasih Pak Ardi ya dan rekan Dakta ya. Jadi kalau memang mau menjual Yakult, punya toko, nggak apa-apa. Waktu ketemu sama sales pos kita di area kerjanya, silahkan bertanya-tanya langsung seperti apa. Karena nanti untuk menjual Yakult ya tentunya harus ada pendingin, ya ada punya pendingin ya, karena penyimpanannya harus dingin gitu. Nah, untuk biasanya kita akan mengontrol secara kualitas Yakultnya selain untuk transaksi ya, kita pastikan kondisi Yakultnya itu secara kualitas tetap terjaga. Jadi kunjungan rutin kita biasanya 1 minggu 1 kali. Nah itu akan dikirim sesuai dengan kebutuhan toko tersebut. Seperti itu ya. Atau kalau memang di sekitaran cabang kita di Bekasi, ya kita ada kantor cabangnya itu di Jalan Pramuka nomor 87, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Di nomor telepon 021 824 15114. Jadi seperti itu aja Pak Ardi ya, kalau ada toko pengen jual Yakult, ada pendinginnya silahkan bisa bertemu langsung atau ke kantor kita juga untuk tanya-tanya itu boleh, silahkan. Terima kasih Pak Ardi ya. Baik, itu menjawab pertanyaan dari Pak Bayu di Permas 3 ya, Pak Kamaludin. Kemudian bisa dijelaskan kembali Pak Roni dan juga Pak Wahyudi soal Yakult Lady ini. Baik, Pak Adi, ya, terima kasih. Salam hangat untuk sahabat Delta ya. Kalau untuk menjadi Yakult Lady, silakan. Kita biasanya kalau untuk perekrutan kita yang cari Pak, gitu Pak Adi ya. Jadi kita yang rekrut ke rumah-rumah karena memang kita tentukan wilayahnya. Jadi kalau kita tidak tentukan wilayahnya, kita tidak bisa ambil dari mana karena memang kita carinya petugasnya di lingkup tempat tinggal sendiri. Sehingga untuk pelanggannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau memang ada yang mau daftar, ya silakan datang ke kantor kami. Ya itu di alamatnya di Jalan
Lantana ya, Jalan Lantana, Desa Delta ya, Desa. Terus di nomor telepon 221661128. Baik. Jadi ini artinya kalau Yakuledi itu justru Yako sendiri yang merekrut ya, Pak Roni ya? Ya, kita yang tentukan wilayahnya karena memang kita sudah bagi-bagi wilayahnya ya. Nanti kalau memang dibutuhkan stafnya yang rekrut untuk kunjungan ke rumah-rumah yang kita cari ya, wanita dewasa yang di sekitar rumah gitu. Tapi kalaupun mau lamar silakan, nggak apa-apa. Jadi nanti kita tentukan seperti itu. Baik. Satu kecamatan diisi oleh berapa orang, Pak Wahyudi? Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Ardi dan sahabat Delta semua. Saya sampaikan dulu berkenaan dengan prasyarat ya untuk menjadi Yakuledi. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni dari sisi usia 25 sampai dengan 38 tahun. Usia untuk pendidikannya dia minimal SMP dan mendapatkan surat izin suami ataupun juga dari keluarga. Nah, kelebihan lain kalau untuk kondisi Yakuledi itu kita sudah ditentukan wilayah jual ya, yang mana di situ sudah tersedia pelanggan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pagi dan sore hari, serta dibimbing oleh staf yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Nah, itulah yang disampaikan tadi oleh Pak Roni, kita rekrut langsung. Kalau dalam satu kecamatan, itu kita tidak mengacu dalam posisi kecamatan, Pak ya, karena kita sudah set sendiri untuk satu wilayah itu bisa menghasilkan penjualan lebih dari 350 botol per hari. Atau bicara untuk estimasi penghasilan, area tersebut akan kita buka apabila bisa sesuai dengan UMP wilayah yang kita buka. Seperti itu. Jadi memang Jadi bukan masalah besar kecilnya ya. Sudah ada targetnya dan juga ini ditargetkan untuk penjualannya ya Pak Wahyudi ya? Ya, bicara target, kalau kita di marketing pasti ada, tetapi kelebihan tadi sudah saya sampaikan, kita sudah ada wilayah, sudah ada pelanggan dan dibimbing. Iya. Selama kurang lebih 1 bulan, seperti itu. Baik. Tidak terasa waktu kita hampir habis, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Pak Wahyudi dan juga Pak Kamaluddin serta Pak Roni berkaitan dengan produk Yakult dan juga disampaikan kepada masyarakat agar bisa mengkonsumsi Yakult setiap hari. Karena memang banyak sekali manfaatnya. Baik, Pak Ardi. Terima kasih untuk pendengar setia ya, rekan Dakta dan pelanggan setia Yakultnya juga. Terima kasih ya untuk pelanggan-pelanggan toko juga. Jadi jaga, pesan dari saya ya, jaga selalu kesehatan Anda dengan perbanyak konsumsi sayur dan buah. Kemudian bisa mencukupi kebutuhan air putih setiap harinya. Jangan lupa juga selalu rutin berolahraga. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus selalu istirahat yang cukup setiap harinya. Ya, mudah-mudahan rekan Dakta, Pak Ardi dan semuanya ya tetap selalu dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi Yakult ya sebagai tambahan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita setiap harinya. Jadi mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Terima kasih Pak Ardi. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari ya. Jadi Anda rekan Dakta diingatkan oleh Pak Kamaluddin agar minum Yakult setiap hari agar usus kita menjadi lebih baik. Silakan Pak Wahyudi mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih banyak ya. Sehubungan untuk kondisi saat ini pun masih ya kita perlu diingatkan ya dengan wabah COVID-19 masih menghantui kita semua. Jadi selalu terapkan protokol kesehatan 5M dan jaga ketat ya. Meski kita berkumpul dengan keluarga, direkomendasikan juga untuk selalu menjaga vaksinasi ya dengan lakukan booster sehingga untuk kita sendiri bisa menjaga keselamatan diri kita, keluarga dan juga teman. Tetap sehat ya dengan konsumsi Yakult bersama keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Kemudian Pak Roni silakan Pak. Terima kasih Pak Ardi dan sahabat Delta ya. Pesan saya adalah tadi sama, yang paling penting adalah menjaga kesehatan kita, itu poin utama ya. Karena kalau kita sehat artinya kita bisa beraktivitas seperti normal ya. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan terutama pencernaan kita ya, dengan minum Yakult setiap hari itu. Terima kasih. Baik. Pak Wahyudi, Pak Kamal dan juga Pak Roni, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta, sudah sharing
terkait dengan produk-produk Yakult dan juga memberikan edukasi ya kepada rekan data agar bisa menjaga kesehatannya. Semoga nanti kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah berbincang. Selamat beraktivitas kembali Pak Wahyudi, Pak Roni, dan juga Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Dakta. Izin pamit. Klip ya Pak Ardi. Hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik. Terima kasih Pak Wahyudi, Pak Kamal. Izin. Terima kasih banyak Pak. Izin live. Assalamualaikum.